ruang sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan siang hari ini, DKPP akan membacakan 3 putusan, yaitu perkara nomor 155 dengan teradu Ketua dan anggota KPU Kabupaten Jalimo. Yang kedua, perkara nomor 162 dengan teradu anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Yang terakhir, yang ketiga, perkara nomor 170 dengan teradu Koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten Nia Selatan, Staf Non-PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nia Selatan, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan sidang pada siang hari ini, saya didampingi oleh Yang Mulia Dr. Ibu Budiati SHMH. Selamat siang Yang Mulia. Selamat siang, Prof. Bisa diterima dengan jelas suaranya? Sangat jelas, Prof. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Kemudian didampingi Yang Mulia Bapak Didik Supriyanto, SIP MIP. Selamat siang Pak Didik. Baik, untuk menyingkat waktu, dipersilahkan kepada Yang Mulia Bapak Didik Supriyanto, SIP, MIP, dan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati SH, MH untuk membaca perkara nomor perkara 155 dengan teradu Ketua dan anggota KPU Kabupaten Jalimo. Dipersilakan. Terima kasih, Ketua Majelis. Putusan nomor 155 PKE DKPP Romawi 7 tahun 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 146 PL dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 100
dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Apinus Logo, pekerjaan Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2, alamat Faluk Walilo, Desa Faluk Walilo, Kecamatan Apalapasili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, memberikan kuasa kepada nama Jonathan Wayu Salisi, 2 Peter Ponda Barani, pekerjaan pengacara dan konsultan hukum di kantor Jonathan W. dan rekan. Alamat Perumahan PDK Lumbung Sari Blok G nomor 6, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu nama Yehemia Walianggen, 2 Estevina Kawer, 3 Oknil Kirakia, 4 Z Kambu, dan 5 Elius Wandik. Masing-masing adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi pengadu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan, menimbang jawaban dan keterangan para pihak, alat bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat menimbang pokok aduan pada angka 411 terungkap fakta pada tanggal 16 September 2020 RD Dabi mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian diproses oleh Polresta Kota Jayapura dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 September 2020. Sesuai peraturan perundang-undangan, status tersangka tidak menghalangi warga negara untuk berkontestasi dalam pilkada. Untuk itu, pada tanggal 23 September 2020, para teradu menetapkan RD Dabi sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020. Terungkap fakta, para teradu mengetahui status hukum Edi Dabi sebagai terpidana dari Bawaslu Kabupaten Yalimo yang telah menerima pelimpahan laporan nomor 01 dan seterusnya dari Bawaslu Provinsi Papua tanggal 16 April 2021 berkenaan dengan status hukum RD Dabi yang telah divonis terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan nomor 500 dan seterusnya tertanggal 18 Februari 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap. Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan informasi tersebut secara lisan kepada teradu 1. Terungkap fakta setelah menerima informasi tersebut, teradu 1 tidak melakukan upaya apapun termasuk berkonsultasi kepada KPU Provinsi Papua dan atau KPU. Para teradu berdalih dengan sibuk Para teradu berdalih tengah sibuk mempersiapkan logistis pemungutan suara ulang yang diselenggarakan pada 5 Mei 2021. Bahwa selama rentang waktu sebelum adanya permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, para teradu tetap meyakini bahwa tidak terdapat alasan hukum untuk mendiskualifikasi calon bupati yang berstatus sebagai terpidana pada tahap pemungutan suara ulang. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai tindakan para teradu melakukan pembiaran terhadap RD Dabi sebagai peserta pada pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, sementara telah diketahui bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana tidak dibenarkan menurut etika dan hukum. Para teradu semestinya mempunyai pengetahuan hukum
bahwa ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G dan huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 90 ayat 1 huruf B Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 mengatur syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Ketentuan tersebut seharusnya digunakan sebagai pedoman untuk memberi kepastian hukum dengan segera mengoreksi Erditabi sebagai peserta pemilihan. Tindakan para teradu dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 dan seterusnya yang pada pokoknya memerintahkan para teradu untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pada 30 TPS di Distrik Apalapsih dan 76 TPS di Distrik Welarek tanpa memperhatikan keterpenuhan syarat calon Bupati Erditabi. Para teradu berdalih tidak terdapat alasan hukum untuk mendiskualifikasi pasangan calon Erditabi dan John W. Wilil. Atas alasan tersebut, para teradu tidak menindaklanjuti informasi Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disampaikan pada tanggal 16 April 2021. Terungkap fakta, dalih para teradu tersebut bertolak belakang dengan tindakannya yang meminta pimpinan DPRD untuk menangguhkan usulan pelantikan pasangan calon terpilih. Dalam hal tersebut, kegamangan terhadap suatu norma hukum sesuai hierarki kelembagaan KPU, seharusnya para teradu melakukan konsultasi kepada atasannya untuk memberikan kepastian hukum terhadap status peserta pemilihan yang tidak lagi memenuhi syarat pada tahap pemungutan suara ulang. Tindakan para teradu mengakibatkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang unfairness dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 145 dan seterusnya yang pada pokoknya memerintahkan para teradu mendiskualifikasi Erditabi sebagai peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 karena tidak lagi memenuhi syarat. Para teradu terbukti melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf F, huruf G, dan huruf H, serta pasal 16 huruf E Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban Para teradu. para teradu tidak meyakinkan DKPP. Tuh, ini nggak stabil ya. Internet ya? Bapak Rizal? Enggak, jangan dong. Ini nanti mati. Kalau di restart mati toh. Iya mati. Jangan. Terus ini yang lagi, dinyalain lagi. Gak usah. Loh. Ini begini. Wifi-nya nyambung kan? Ini sudah nyambung. Ini loh, kalau ini mati. Per 05 dan seterusnya tertanggal 15 Desember 2020 yang isinya menyebutkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 21.810 suara dan angka perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 0 suara. Terungkap fakta dalam persidangan bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten PPD Welarek berdasarkan formulir model D
Hasil kecamatan KWK menyatakan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 adalah 3.716, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 mendapat suara sebanyak 18.094. Hasil rekapitulasi suara tersebut kemudian dicatat dan dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Yalimo nomor 55 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai sikap dan tindakan teradu 1 sampai teradu 5 mengubah perolehan suara peserta pemilihan melalui surat pernyataan tanggal 17 Desember 2020 dan 18 Desember 2020 tidak dibenarkan menurut etika dan hukum. Tindakan teradu 2 sampai dengan teradu 5 menimbulkan ketidakpastian hukum perolehan suara yang sah masing-masing pasangan calon sebagaimana telah diadministrasikan dalam formulir C hasil KWK. Sikap dan tindakan teradu 3 sampai teradu 5 mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak bermakna, khususnya di distrik Welarek. Alih-alih bersikap profesional, tindakan teradu 2 sampai dengan teradu 5 dalam menanggapi protes massa pendukung pasangan calon nomor urut 1 kontra produktif sehingga menimbulkan sangka publik adanya pemihakan kepada pasangan calon tertentu. Teradu 2 sampai dengan teradu 5 tidak mempunyai sign of etik, mencegah munculnya persoalan pemilihan yang bersumber dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Teradu 2 sampai dengan teradu 5 terbukti melanggar pasal 6 ayat 2 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, pasal 6 ayat 3 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F, pasal 11 huruf A, huruf C, huruf D, pasal 15 huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G, pasal 16 huruf B dan huruf E Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Menimbang meskipun pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Yalimo bersifat kolektif kolegial, namun secara personal dan fungsional, masing-masing anggota bertanggung jawab penuh terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai ruang lingkup tugas divisi yang diemban, sesuai peraturan KPU yang mengatur tata kerja lembaga, penghitungan dan rekapitulasi menjadi tanggung jawab divisi teknis. Secara fungsional, pembagian divisi dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Yalimo, sehingga koordinator divisi yang bertindak sebagai leading sektor bertanggung jawab memberikan advice dalam proses pengambilan keputusan. Teradu 2 sebagai koordinator divisi teknis penyelenggaraan dan logistik memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum perolehan suara pasangan calon berkenaan dengan peran teradu 1 sepanjang dalil aduan 412 DKPP menilai pengadu tidak dapat membuktikan peran teradu 1 terhadap peristiwa perubahan perolehan suara peserta pemilihan melalui surat pernyataan tanggal 17 dan 18 Desember tahun 2020. Terungkap fakta dalam persidangan, teradu 1 berhalangan hadir pada tanggal 17 Desember tahun 2020 karena sedang berduka. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu 2 sampai dengan teradu 5 tidak meyakinkan DKPP. Menimbang dalil aduan pada angka 413 terungkap fakta, pada tanggal 10 Mei tahun 2021, para teradu melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada pemilihan ulang di Kabupaten Yalimo untuk 2 distrik, yaitu Distrik Apalasili dan Distrik Welarek. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Distrik Welarek belum dapat dilaksanakan oleh PPD Welarek karena yang bersangkutan belum menyelesaikan rekapitulasi sehingga pelaksanaan rapat pleno terbuka tingkat kabupaten dilakukan skorsing. Setelah PPD Welarek menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara, para teradu mencabut skors dan mempersilahkan PPD Welarek menyampaikan formulir D hasil kecamatan pemilihan ulang KWK.
Hasilnya, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 1.068 suara dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 20.742 suara. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, saksi pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan keberatan karena hasil rekapitulasi yang disampaikan PBD Wilarek berbeda dengan salinan C hasil ulang KWK pemilihan ulang dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara. Perbedaan dokumen hasil rekapitulasi tersebut kemudian memicu perdebatan antara saksi pasangan calon sehingga menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan suasana rapat pleno tidak kondusif. Terhadap situasi tersebut, para teradu memutuskan untuk melakukan skorsing dan melanjutkan rapat pleno pada keesokan harinya. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei tahun 2021, para teradu kembali membuka rapat pleno terbuka tingkat kabupaten, namun saksi pasangan calon nomor 1 tetap keberatan dan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara distrik Wilarek, sehingga Bawaslu Kabupaten Yalimo menerbitkan rekomendasi nomor 01 dan seterusnya tertanggal 10 Mei tahun 2021 yang pada pokoknya meminta para teradu untuk melakukan pendampingan terhadap PBD Wilarek untuk melakukan penelitian perbaikan dan pembetulan serta koreksi ulang di 61 kampung dan 76 TPS yang tersebar di seluruh wilayah distrik Wilarek dengan mengacu pada formulir model C hasil ulang KWK pemilihan ulang. Terungkap fakta, selama proses rekapitulasi tingkat kabupaten, anggota PPD Wilarek terbelah sehingga para teradu mengambil alih tugas PPD Wilarek dengan menonaktifkan ketua dan anggota PPD Wilarek. Berdasarkan hasil penelitian, perbaikan dan koreksi di 61 kampung dan 76 TPS di distrik Wilarek, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 4.236 suara dan pasangan calon nomor 2 memperoleh 17.464 suara. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai tindakan para teradu menonaktifkan ketua dan anggota PPD Wilarek untuk menjaga kemurnian suara beralasan menurut etika dan hukum. Bahwa sikap dan tindakan para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pada angka 414 terungkap fakta pada tanggal 18 Mei tahun 2021 para teradu melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Yalimo nomor 118 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei tahun 2021, para teradu bersurat ke DPRD Kabupaten Yalimo perihal persetujuan atau rekomendasi kepada DPRD Kabupaten Yalimo melalui surat nomor 074 dan seterusnya. Terungkap fakta, para teradu baru mengetahui adanya informasi bahwa pasangan calon nomor urut 2 mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei tahun 2020. Menindaklanjuti informasi tersebut, tanggal 24 Mei tahun 2021, para teradu kembali bersurat kepada DPRD Kabupaten Yalimo melalui surat nomor 079 dan seterusnya tentang penyampaian penundaan sidang paripurna DPRD Kabupaten Yalimo. Terungkap juga fakta bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Yalimo nomor 115 dan seterusnya tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Yalimo nomor 02 dan seterusnya tentang tahapan program jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Jadwal penetapan pasangan calon terpilih dilakukan 5 hari setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sedangkan tahapan rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dilaksanakan para teradu pada tanggal 11 Mei tahun 2021. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai sikap dan tindakan para teradu melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 18 Mei tahun 2021 melampaui batas waktu 5 hari tidak dibenarkan menurut etika dan hukum. Dalih para teradu tidak dapat melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih sesuai jadwal karena bertepatan dengan jadwal ibadah bagi umat Kristen di Papua
dan Hari Raya Idul Fitri tidak relevan. Para teradu seharusnya dapat melakukan penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 12 Mei tahun 2021 atau 14 Mei tahun 2021 sehingga tidak bertentangan dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Para teradu terbukti melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf F, pasal 15 huruf G, huruf H, dan pasal 16 huruf E Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dengan demikian dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa pengaduan pengadu, memeriksa keterangan saksi pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, serta memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Yehemia Waliangen selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak putusan ini dibacakan. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 3 Ogniel Kiraha, teradu 4 Set Kambu, teradu 5 Elius Wandik, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak putusan ini dibacakan. 4. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada teradu 2 Estevina Kawer selaku anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak putusan ini dibacakan. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budiati, Muhammad Afifuddin, dan Pramono Ubaid Tantowi, masing-masing selaku anggota pada hari Rabu tanggal 1 bulan Desember tahun 2021 dan dibacakan pada sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 22 bulan Desember tahun 2021 oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budiati masing-masing selaku anggota. Demikian putusan nomor 155 sudah selesai dibacakan. Untuk selanjutnya putusan nomor 1